Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat larangan mudik lebaran di tahun 2021. Di mana masyarakat dilarang mudik ke kampung halaman pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini berlaku 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Di mana Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran 2021. Keputusan diambil setelah rapat singkat Menteri dan sudah berkoordinasi dengan Presiden. Larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat, di mana larangan mudik berkenaan dengan risiko penularan COVID-19. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Sanksi bagi ASN jika mudik saat Lebaran. Ada sanksi ringan, sanksi berat ini pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, kemudian penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun. Sanksi beratnya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian pembebasan dari jabatan. Kita beralih juga ke grafis selanjutnya. Ini salah satu quote dari ekonom Indef, Bapak Bima Yudhistira. Titik kritisnya pada maju mundurnya kebijakan pemerintah. Kebijakan pelin-pelan mempengaruhi ekspektasi dunia usaha, khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, yang merupakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Pak Joko, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, tampaknya beberapa poin menarik kalau kita bahas, Pak Joko. Di 2021 sebelumnya pemerintah mengizinkan mudik Lebaran begitu, kemudian menyusul kebijakan selanjutnya adalah melarang kebijakan atau melarang mudik Lebaran di 2021 ini. Bagaimana Anda melihat dalam kondisi ini, Pak Joko? Apakah pemerintah memang pelin-pelan atau mungkin penafsiran atau pandangannya ini cukup berbeda, Pak? Ya, sebenarnya kan itu diawali dengan dengar pendapat antara Kementerian Perhubungan dengan DPR ya. Jadi sebenarnya kalau Kementerian Perhubungan itu dia lebih banyak mengatur mobilisasi orang dan barang itu. Cuman mungkin teman-teman media menulisnya seolah mengizinkan. Karena kalau mengizinkan atau tidak tuh, kalau kami lebih sepakat tadi kami mengusulkan ya buatlah aturan yang lebih besar, di atasnya peraturan presiden. Sehingga kalau ada munculnya peraturan presiden yang mengatur mudik, bukan melarang ya, mengatur, itu bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan semua instansi yang berkaitan, kementerian, lembaga yang berkaitan sama mudik akan taat pada peraturan itu. Gitu ya. Ketimbang nanti masing-masing kementerian buat sendiri, ada lembaga buat sendiri, itu memusingkan instansi di daerah. Termasuk kami juga dipusingkan, karena kami juga sering ditanyakan, tiap daerah punya peraturan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu buatlah satu aturan ya. Toh nanti kalau melihat zonanya kan ada zona hijau, biru dan sebagainya, silakan mau diatur seperti apa. Itu jauh lebih baik. Baik, Pak Joko, terkait dengan adanya aturan ini, Pak, bagaimana Anda melihat ini pelarangan mudik berlaku untuk dari tanggal tertentu, kalau tidak salah tadi 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Akankah ada kegiatan mudik lebih awal, Pak, di 2021 ini? Saya kira seperti halnya tahun lalu mesti ada seperti itu. Ya. Nah, jadi sebelum itu masyarakat sudah pulang dulu. Ya mungkin kalau dia mudik, sekarang anaknya liburan, anaknya suruh pulang dulu. Nanti karena ada pengecualian ya, pada saat mudik orang tuanya ikut dengan kata pengecualian tadi. Nah ini yang kata pengecualian itu harus diminimkan kalau kita melihat hal-hal yang urgen saja yang dibolehkan, namanya pengecualian untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulan dan sebagainya. Tapi kalau kepentingan tertentu, kalau kita ingin benar-benar serius ya mestinya itu tidak berlaku. Seperti tahun lalu kan bandara, pelabuhan, stasiun selama 15 hari itu tutup, tidak beroperasi. Saya kira tahun ini juga sama ya.
regionalnya. Tapi lebih baik nanti itu mengatur saja, karena kan kalau Jabodetabek, toh mereka masih bisa kok. Ya bukan Jakarta, Jabodetabek mereka bermobilisasi, Jawa Tengah masih bisa, banyak lokal-lokal seperti itu masih dimungkinkan. Dari sisi sanksi seperti apa Pak Joko? Tadi dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan, itu sanksi yang disebutkan hanya bagi ASN saja. Apakah sanksi tegas memang dibutuhkan dalam hal ini untuk memberikan efek jerah, Pak? Ya kalau sanksi tentunya merunut pada undang-undang ya. Nah karena ini pandemi ya undang-undang pandemi pada darurat, lupa saya namanya itu, yang tahun 2012 itu aja acuannya. Baik, Pak Joko, ini larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini juga mendapatkan respon dari teman-teman dari Organda Transportasi Angkutan Darat. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak? Apakah ini memang wajar terjadi? Kalau dievaluasi juga dengan larangan mudik di tahun 2020, kemudian kalau kita kaitkan juga dengan kondisi dari industri angkutan darat pasca dari pandemi COVID-19, Pak Joko. Ya, memang industri transportasi darat ini sangat minim perhatian. Dalam arti bantuan ya, beda halnya kalau udara. Udara ada subsidi, tiket ya, kereta api ada subsidi juga, ada PSO, kemudian laut, ya sama perairan. Perairan pun lihat-lihat perairan seperti apa. Sungai juga tidak dapat. Nah, darat itu minim sekali. Mereka berharap kalau tidak ada mudik seperti ini, pengaturan atau pelarangan, mereka bisa bergerak kembali lah ekonominya. Namun dengan pelarangan seperti ini tentunya pemerintah harus membantu pengusaha atau pebisnis untuk angkutan darat ini. Angkutan bis akap, AKDP ini perlu bantuan, ya. Karena ini sepertinya kalau melihat tahun lalu justru yang muncul angkutan plat hitam. Iya. Memang pemerintah juga gagal dalam hal menertibkan angkutan plat hitam. Sampai saat ini cukup banyak tuh angkutan plat hitam itu yang beroperasi dan mudah dikenali sebenarnya. Kalau kita pengen sangat mudah dikenali angkutan plat hitam yang membawa penumpang itu. Namun ini saya pikir kalau sekarang, tahun lalu juga ada bantuan namanya buat sopir angkutan umum, tapi itu tidak tepat sasaran juga angkutannya, bantuannya itu, karena yang diberikan itu tidak hanya sopir aja, tapi ada driver ojek umpamanya, itu tidak tepat sasaran. Ya. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Joko. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.